Kebayang nggak sih gimana rasanya diselamatkan dari sebuah bencana yang dahsyat banget? Kali ini kita bakal bahas satu kisah yang luar biasa. Kisah tentang mujizat, banjir besar yang menenggelamkan dunia, dan yang paling penting, pelajaran tentang kekuatan rasa syukur. Yuk kita mulai? Coba deh, lihat gambar ini. Aneh kan? Ada kapal super besar, tapi kok dibangunnya di tengah daratan yang kering, jauh dari laut. Ya, ini jelas bukan proyek biasa. Ini adalah sebuah bahtera yang dibuat atas perintah langsung dari Allah, dan ini baru permulaan dari sesuatu yang bakal mengubah dunia. Nah, ini dia mukjizat utamanya. Kemampuan untuk membangun kapal sebesar ini. Coba bayangin, saat semua orang di sekitarnya mengejek, menganggapnya gila, Nabi Nuh tetap teguh pada perintahnya. Jadi kapal ini tuh bukan cuma tumpukan kayu dan paku loh, ini adalah bukti nyata, sebuah monumen keimanan dan ketaatan yang luar biasa. Dan akhirnya momen itu tiba. Langit seolah runtuh, hujan turun deras tanpa henti, air juga menyembur dari dalam bumi. Gak butuh waktu lama, semua daratan lenyap. Kapal itu pun mulai terangkat, terombang-ambing di lautan maha luas, memulai perjalanannya di dunia yang benar-benar baru. Dunia yang tenggelam. Gini, coba kita pikirin bareng-bareng ya. 10 bulan. Bukan 10 hari, bukan 10 minggu, tapi 10 bulan. Hampir setahun penuh mereka hidup di dalam bahtera itu, terapung di lautan yang gak ada ujungnya. Coba bayangin gimana rasanya. Ketidakpastian setiap hari, harapan yang naik turun, dan iman yang harus dijaga kuat-kuat. Ini benar-benar ujian kesabaran yang paling puncak. Akhirnya setelah penantian panjang selama 10 bulan, keajaiban itu datang. Sedikit demi sedikit, atas izin Allah, akhirnya mulai surut. Perjalanan yang penuh cobaan itu selesai juga. Mereka yang beriman akhirnya bisa menginjakkan kaki lagi di daratan, di sebuah dunia yang baru. Bisa kebayang gak sih betapa leganya mereka saat itu? Yang menariknya lagi nih, bahtera itu gak mendarat di sembarang tempat. Ternyata lokasinya spesifik banget, yaitu di Gunung Judi. Jadi Gunung Judi ini bukan sekedar nama tempat di peta ya, ini jadi simbol harapan. Simbol berakhirnya ujian berat sekaligus titik awal peradaban baru bagi umat manusia. Oke, mereka selamat dari pengalaman yang hampir merenggut nyawa. Terus, muncul satu pertanyaan penting. Setelah dikasih anugerah keselamatan yang luar biasa ini, gimana caranya Nabi Nuh dan para pengikutnya menunjukkan rasa terima kasih mereka yang paling dalam kepada Allah? Jawabannya, ternyata bukan dengan pesta besar-besaran. Tapi, dengan sebuah tindakan ibadah yang sunyi dan penuh makna. Sebagai bentuk rasa syukur yang paling tinggi, Nabi Nuh, para pengikutnya, dan semua makhluk di dalam bahtera itu, mereka semua berpuasa. Sebuah cara untuk menunjukkan kerendahan hati dan terima kasih yang tulus banget kepada Sang Pencipta. Nah, ini dia poin kuncinya. Puasa sebagai ungkapan rasa syukur. Jadi, puasa itu bukan cuma soal menahan lapar dan haus ya. Dari kisah ini kita belajar, kalau puasa bisa jadi cara kita bilang terima kasih yang paling tulus. Ini jadi pengingat buat kita semua, bahwa di balik setiap badai yang kita lewati, selalu ada anugerah keselamatan yang patut kita syukuri. Kisah ini kan jadi cermin buat kita semua ya. Jadi pertanyaan terakhirnya bukan buat mereka, tapi buat kita. Setelah kita berhasil melewati banjir dalam hidup kita sendiri, entah itu masalah besar atau tantangan kecil, gimana cara kita untuk berhenti sejenak dan dengan setulus hati mengucapkan syukur atas keselamatan yang udah kita terima?